pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar profil long section dan juga cross section. Nah, sebelum saya menggambar profil long section dan juga cross section, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu long section dan juga cross section. Jadi dapat dibaca di sini, profil long section itu merupakan representasi grafis dari suatu garis lurus atau jalur yang menunjukkan elevasi tanah atau permukaan di sepanjang jalur tersebut. Lalu profil ini sering digunakan dalam perencanaan jalan, terus rel kereta api, dan juga saluran air. Ada beberapa komponen utama dalam long section. Itu pertama ada seperti garis horizontal, lalu garis vertikal, titik ketinggian, dan juga kurva. Pertama, untuk garis horizontal itu menunjukkan jarak horizontal sepanjang jalur. Lalu garis vertikalnya itu untuk menunjukkan elevasi atau ketinggian di sepanjang jalur, dan titik ketinggiannya itu berfungsi sebagai titik-titik yang menunjukkan elevasi pada lokasi tertentu. Sedangkan kurvanya itu menunjukkan perubahan kemiringan atau gradien jalur. Apa sih kegunaan dari long section sendiri? Kegunaan dari long section sendiri itu dapat menentukan kemiringan dan juga gradien jalur, lalu memudahkan perencanaan konstruksi, membantu dalam analisis drainase dan juga pengendalian erosi. Dalam perencanaan long section dan cross section itu menggunakan alat seperti theodolit, lalu total station, ataupun waterpass. Lalu selanjutnya ada cross section. Apa itu cross section? Cross section itu merupakan representasi grafis dari potongan melintang suatu objek atau area tertentu. Cross section ini memberikan gambaran mengenai struktur internal dan juga fitur geologi di bawah permukaan. Komponen utama dalam cross section sendiri itu ada garis potong, lapisan tanah, lalu elevasi, dan juga fitur geologi. Fitur geologi itu seperti sungai, jurang, atau struktur geologi lainnya. Lalu gunanya cross section itu untuk memahami stratigrafi dan juga struktur geologi suatu area, lalu membantu dalam perencanaan tambang dan eksplorasi sumber daya dan lain-lain. Dalam teknik sipil sendiri biasanya profil long section dan juga cross section itu biasanya digunakan untuk pembuatan jalan seperti cut and fill. Cut and fill sendiri itu adalah memotong atau mengisi suatu area jalan. Setelah saya jelaskan tadi, selanjutnya akan dilaksanakan praktikum untuk membuat long section dan juga cross section. Dalam praktikumnya sendiri itu saya di sini praktikum di daerah FPTI UPI di jalan di antara gedung C dan D, lalu di seberangnya ada gedung C dan di sebelahnya juga ada gedung B. Jadi sepanjang jalur ini. Jadi saya akan membuat profil long section dari pagar belah sini hingga ke ujung sini. Untuk lebih jelasnya itu seperti ini. Long section itu dia memanjang dari sini, dari pagar hingga ke sini. Jadi dia emang potongannya memanjang, sedangkan cross section itu melintang seperti ini. Itu. Jika bahasa mudahnya, long section itu seperti potongan rumah tampak samping, sedangkan cross section itu seperti potongan rumah tampak depan gitu. Seperti ini. Nah, sebenarnya dalam praktikum ini sebaiknya jika dalam ranah profesional itu emang sebaiknya harus mendetail, karena setiap meter itu memiliki ketinggian tanah yang berbeda. Begitu pula juga di UPI, apalagi di UPI. Tapi karena adanya efisiensi waktu, jadi saya di sini hanya mengambil beberapa stasiun saja, seperti hanya 1, 2, 3, 4, hanya 4 stasiun saja. Karena ada efisiensi waktu dan juga keterbatasan waktu dalam praktikumnya. Jadi saya hanya mengambil 4, yaitu di titik 18 meter, 51,6 meter, 70,9 meter, lalu 97 meter, hingga di titik terakhir. Sebaiknya itu praktikum dilakukan per 5 meter per 5 meter. 1 meter bagus, tapi nanti tabrakan. Kenapa saya mengambil jaraknya acak seperti ini? Karena jika dilihat secara langsung, jalan ini tidak semulus yang dilihat dari atas, tapi ada beberapa undakan tanah atau beberapa tanjakan tanah. Jadi saya mengambil di setiap tanjakan. Tanjakannya sendiri itu di sini ada 1, 2, dan 3 gitu. Nah,
saya di sini menggunakan Waterpass, di mana data yang saya baca dari Waterpass sendiri itu pertama ada tinggi alat, tapi sebenarnya tinggi alat sendiri tidak terlalu berguna, tapi untuk jaga-jaga takutnya untuk membaca hal lain. Lalu saya juga baca BA, BT dan juga BB. Di sini terlihat P di sini P.0, P1, P2, P3 hingga P4 itu menunjukkan jumlah alat. Di sini berarti ada alatnya, kita menyimpan alat. Ada 5. Dari alat titik 0, alat P1, alat P2, alat P3 dan P4. Lalu setelah mendapatkan data BA, BB dan BA, BT, BB, kita mencari jarak dan juga beda tinggi tanah. Bagaimana cara mencari jarak? Cara mencari jarak adalah dengan cara BA dikurangi BB dikali 100. Sedangkan untuk mencari beda tinggi itu hanya membutuhkan pembacaan BT dari rambu ukur titik awal ke rambu ukur 18. Yang mana sih rambu titik awal dan rambu titik 18? Jadi hanya butuh membaca rambu ukur BT-nya dari titik awal sini hingga titik sini. Jadi nantinya jika digambarkan maka akan seperti ini. Waduh, nge-lag. Nanti akan seperti ini. Nah, di mana titik awal ini merupakan pagar yang di sini, pagar besi di sini. Jadi ini merupakan titik awal penyimpanan rambu ukur. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, saya mulainya dari ujung sini, pagar sini, terus ke sini, karena ini adalah undakan pertama seperti ini. Lalu alatnya disimpan di sini, lalu membidik ke BT titik awal dan juga BT titik 18. Terus BT titik 18 nantinya akan dikurangi dengan BT titik awal untuk mendapatkan beda tinggi tanah. Di sini beda tinggi tanah yang saya dapatkan adalah sekitar 40 cm jika dibulatkan. Sedangkan untuk jaraknya sendiri setelah dijumlahkan dari jarak titik awal ke alat 1 dan juga dari titik awal dari alat 1 ke titik 0 plus 18 itu sejumlah 18 meter. Makanya kenapa di sini ada 0 plus 18 gitu. Terus hal ini dilanjutkan hingga ke titik akhir gitu. Lalu bagaimana menggambarnya? Menggambarnya adalah dengan cara tadi kan di sini udah ada jaraknya dan juga beda tinggi tanah. Misal saya gambar lagi gini. Di sini ini ceritanya adalah titik 00. Lalu di sini ada rambu pertama misalnya. Nah, ini kan titik 0, titik awal kan yang tadi, yang ini titik awal kan. Nah, lalu dari pengolahan data yang kita dapatkan itu total jarak dari titik awal ke titik 18 meter adalah 18 karena itu sudah dijumlahkan. Jadi offset 18, oke. Nah, di sini kan. Nah, kan ini 0. Dari 0 itu ada perbedaan tinggi sekitar 0,399. Maka kita bisa masukin di sini. Offset 0,399 ke atas. Lalu kita buat line. Nah, ini tuh yang disebut dengan kurva yang tadi saya jelaskan di awal. Ini dihapus saja. Nah, ini dia perbedaan tinggi antara titik awal dan juga titik 18. Jangan dihapus, maaf. Nah, ini yang pertama. Lalu bagaimana yang kedua? Sama seperti yang tadi. Berarti melanjutkan dari titik 18 itu titik ke 3,6. Yang mana 3, titik? Nah, yang ini. Salah guys, maaf. Maksudnya itu jumlahnya, tapi di sini adalah 0,51. Jadi dari sini itu di offset sekitar
tadi kan penjumlahan itu total jaraknya itu kan 33,6 kan, maka tinggal di 33,6 men khusus men offset 3,6 men offset. Selanjutnya kan ini udah dapat jarak ya, terus untuk selanjutnya perbedaan tinggi selanjutnya adalah 0,09, dimana itu akan dihitung ya, bukan dari bawah dari 0, tapi dimulai lagi dari sini, dari yang tadi 0,399. Kenapa nggak dari 0? Karena kalau misalnya dari 0, nantinya dari sini akan turun ke bawah, bukan ke atas gitu. Offset sama seperti tadi caranya 0,09 ya sih. Yap. Oke, naik ke atas. Nah, sama lagi caranya kayak tadi. Nah, sini ke sini. Nah, begitu. Didapatkanlah. Pusing ya guys, ini warnanya. Saya ganti dulu warnanya biar gak pusing. Mana? Wah, masih 3D modeling ternyata. Ini nggak ganti saya. Nah, seperti ini. Konturnya udah mulai ya kelihatan satu persatu. Selanjutnya itu setelah lewat ke 0,516 selanjutnya adalah 70,9. Dimana 70,9 itu jarak dari titik awal hingga sini, tapi penjumlahannya adalah 19,29. Maka itu kita copy aja. Di sini kan jaraknya 19,3 ya. Offset. Nah, jarak di sini itu lumayan tinggi ya, teman-teman. Itu sekitar 2,3379. Jadi sama caranya, kita tidak offset dari bawah, tapi offset dari titik perbedaan tinggi terakhir, yaitu yang ini, yang 0,009 ini, yang 1 cm ini. Nah, ini tuh di offset 2,379 gitu. Ini sih, maaf ya. 379. Maaf ya guys, ada lemot akunya. Terus line sampai ke sini. Nah, sudah mulai terlihat gitu kan. Yap. Lalu titik selanjutnya ada di sini, 51 ke titik 70. Itu yang di mana? Yang di sini. Nah, ya kan. Nah, lihat lagi di pengolahan data ini, dia jaraknya itu totalnya adalah 26,1. Maka sama caranya kayak tadi, offset lagi. Berapa? 26,1. Ini. Nah, terus ada lagi kan perbedaan tingginya di sini adalah sekitar 0,093. Oke, kita naikkan. Offset 0,093. Line. Terus ini. Nah, sudahlah mulai terlihat kurvanya ya. Perbedaan tanahnya ini. Bagaimana bentuk permukaan jalan secara long section atau memanjang gitu. Terus habis itu titik terakhir itu ada di sini di P4. Di mana P4 itu di sini. Seperti ini. Nah, di sini. Nantinya akan seperti ini. Caranya masih sama seperti yang tadi. Gimana? Ini kan ini totalnya 11,7 kan, jadi lagi offset lagi 11,7. Oke. Lalu berapa perbedaan tanahnya? Perbedaan tanahnya tinggi
tanahnya adalah 0,973, di mana itu hampir 1 meter. Caranya masih sama kayak tadi, offset 0,973. Oke, terus enter. Nah, terus bikin line. Oh, salah, benar. Nah, seperti ini. Jika dilihat, yang kuning ini merupakan bentuk kurva yang telah kita hitung tadi. Jadi perbedaan-perbedaan tanah ini jika digabungkan itu akan membentuk kurva seperti ini. Lalu tinggal dikasih keterangan-keterangan seperti ini. Titik akhir alat seperti ini. Dimana di sini kan ada warna kuning ya, di simbolnya. Jadi yang kuning itu long section. Lalu diberi keterangan juga di sini untuk perbedaan tinggi tanah, setiap perbedaan tinggi tanahnya hingga ke tanah yang paling tinggi, begitu. Inilah yang dinamakan profil long section. Dalam profil long section itu diingatkan kembali untuk mengukur setiap 5 meter atau 10 meter agar bentuk tanahnya itu lebih terlihat gitu. Kan kalau misalnya ini karena jaraknya jauh, itu jadinya kayak nggak terlalu detail gitu ya. Nah kalau misalnya makin dekat jaraknya, itu tuh bentuk tanahnya bakal makin detail. Dimana kalau misalnya dalam perencanaan jalan itu lebih bagus lagi, karena jadi lebih tahu yang mana harus di-cut, yang mana harus di-fill gitu. Cut and fill itu misalnya begini, kita mau bentuk suatu jalan nih, ini kan lurus gitu, tapi kan di sini kosong. Tapi kalau misalnya kita lurus ke sini, ini kan masih ada. Nah yang ini itu di-cut lalu di-fill ke sini agar tanahnya bisa jadi lurus, begitu filosofi untuk cut and fill. Nah, selain profil long section yang dari tadi saya jelasin, ada juga profil cross section, di mana profil cross section itu saya ambil di titik 18 ini, lalu titik 51,6, di titik 70,9, titik 97, dan juga di titik akhir. Nah, profil cross section itu melintang, jadi dia akan menggambar permukaan geografi di jalan ini, tapi secara melintang gitu. Kan kalau misalnya tadi yang long section itu kan secara memanjang. Jadi yang akan terlihat itu tuh perbedaan tinggi tanahnya, elevasi tanah. Sedangkan dalam cross section itu akan terlihat kayak bentuk geografinya. Kayak maksudnya seperti apa bentuk geografi itu? Misalnya di koramil ini, di sebelah koramil ini kan ada irigasi. Nah, irigasi ini harus turut digambarkan agar terlihat permukaannya seperti apa. Dalam pembuatan cross section itu seharusnya dilakukan dengan menggunakan waterpass juga sama, dan menggunakan rambu ukur yang dibaca BT-nya, karena harus mengukur perbedaan tingginya biar kegambar dengan presisi gitu. Tapi karena kemarin yang seperti saya sebutkan dalam praktikum saya mengalami keterbatasan waktu, maka saya mencari jalan cepat, yaitu dengan membuat sketsa dan dihitung per menggunakan meteran. Di sini bentuk cross section itu akan seperti ini. Jika kita hanya long section, maka kita tidak akan tahu ada apa saja di melintangnya. Seperti di sini, di titik ini saya adalah di profil cross section di titik 0 plus 18. Kalau misalnya di sini itu cuman kelihatan perbedaan permukaan tanah doang, elevasi tanah doang. Sedangkan dengan cross section itu bisa lebih detail. Kita jadi tahu kalau misalnya di sini ada irigasi, lalu ada bahu jalan di sini, dan ada penaikan tanah untuk bahu jalan gitu. Nah, untuk menggambar itu saya dihitung. Jadi saya mengukur panjang jalan sini, dari sini, maaf ya kalau berubah-ubah, panjang jalan dari sini sampai ke sini itu berapa, lalu naik berapa, lalu bahu jalan berapa, dan di sini ada irigasi juga saya hitung kayak kedalamannya hingga lebarnya agar lebih detail. Lalu untuk potongan cross section lainnya juga sama, saya menggambarkan seperti ini dengan lebar 81. Di sini perbedaan tanahnya terlihat ya, ada di 0,9399, lalu naik itu 34 cm, dimana jadi totalnya adalah 0,739 meter. Seperti ini. Lalu di sini juga sama. Kenapa di sini tidak terlihat gedungnya? Nah, sebenarnya kalau misalnya di situ tuh dia akan memanjang di sini. Jadi saya memotong dari sini segini hingga ke sini saja gitu untuk yang 70,9 ini. Lalu di sini juga ya terlihat ya sampai gedung C ini sebenarnya ada kayak gundakan tanah gitu. Itu digunakan untuk lebih detail.
Jadi dalam praktikumnya sendiri, jika ada long section maka harus ada cross section. Ini juga sama, yang di sini itu ada gundakan tanah. Nah ini juga sama, harus dihitung ketinggiannya berapa, lalu kesini bahu jalan. Jadi semuanya harus digambarkan dengan detail begitu. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai profil long section dan juga cross section. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada AI. Insya Allah bisa menjawab, atau baca buku-buku atau referensi lain di internet. Terima kasih, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.